Pemirsa, perang melawan narkoba menjadi pekerjaan rumah serius yang harus melibatkan seluruh elemen bangsa. Ironisnya, ketika perang melawan narkoba menjadi gerakan nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, sejumlah oknum TNI justru terjerat di dalam penyalahgunaan narkoba. Kasus yang terbaru yaitu Komandan Kodim 1408 BS Makassar, Kolonel Jeffrey Octavian Roti, digerebek bersama 6 rekannya dalam pesta sabu di sebuah hotel di Makassar, Rabu 6 April lalu. Salah satu rekan dari Jeffrey adalah Letkol Budi Imam Santoso yang menjabat Kapus Kodal Kodam 7 Wirabuana. Langkah serius Panglima TNI dibantu BNN dalam memerangi narkoba di lingkungan TNI ini patut diapresiasi. Dan pemirsa, untuk membahas upaya serta koordinasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh TNI bersama dengan BNN dan gerakan anti narkoba untuk mencegah sekaligus menekan keterlibatan personil TNI dalam penyalahgunaan narkoba, kita akan berbincang bersama Kapuspen TNI Mayor Jenderal Tatang Sulaiman, serta Sekjen DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Asar Suryo Broto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa juga bergabung dari kantor pusat BNN, juru bicara BNN Kombes Slamet Pribadi. Selamat sore Pak Slamet. Ya, selamat sore Jenderal Tatang dan Jenderal Asar Suryo Broto. Selamat sore. Iya, Pak Slamet ditahan dulu. Saya akan menyampaikan informasi berikut ini. Pemirsa, Pangdam 7 Wirabuana Majen TNI Agus Surya Bakti membeberkan barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan Komandan Kodim 1408 BS Makassar, Kolonel Infantri Jeffrey Octavian Roti bersama rekannya. Ia menjelaskan bahwa diduga yang dikonsumsi Dandim bersama rekannya adalah narkoba cair jenis baru. Panglima Kodam 7 Wirabuana Majen Agus Surya Bakti menjelaskan barang bukti diduga adalah narkoba cair jenis baru yaitu Blue Sapphire. Saat penggerebekan petugas tidak menemukan sabu, namun hanya menemukan obat-obatan biasa. Agus juga menjelaskan cairan Blue Sapphire yang ditemukan itu sudah berada di BNNP Sulawesi Selatan dan tim Lab 4 untuk mencari tahu kandungan yang ada dalam cairan tersebut. Majen TNI Agus Surya Bakti Pangdam 7 Wirabuana. Kita akan dampingi dengan orangnya. Barang buktinya ada beberapa, ya misalnya beberapa obat, kemudian obat cairan narkoba, kemudian ada beberapa minuman, ya bon. Ada alat. Oh, bong nggak ada. Jadi alat menghisap sabu bong itu tidak ada. Jenis narkobanya apa? Ya kita nggak tahu apakah ekstasi apa pil. Yang jelas ada cairan itu, ya Blue Sapphire. Ya namanya Blue Sapphire itu. Jadi sedang kita teliti. Ya pemirsa, saya akan langsung bertanya ke Kapuspen TNI Pak Tatang. Pak Tatang, kita ingin tahu lebih jauh tentang peristiwa yang terjadi kemarin, tangkap tangan. Seperti apa atau sejauh mana pengakuan tersangka mengenai sudah berapa lama dia memakai dan dari mana dia mendapatkan barang-barang ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kita prihatin dengan kejadian tertangkapnya yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Dandim Makassar beserta Kapus Kodal Ops Kodam 7 Kodam Wirabuana kasus narkoba ini. Sebenarnya narkoba ini kan sudah tahu bahwa ini adalah kita darurat narkoba. Bahkan Panglima TNI mulai bulan Juni 2015 itu sudah menyatakan bahwa bagaimana kita menanggapi darurat narkoba ini adalah Panglima sudah mengumpulkan seluruh Panglima Kotama dalam hal ini adalah Pangdam, seluruh Pangko Ops, kemudian para Panglima Armada menyatakan bahwa kita akan perang terhadap narkotika, ya narkoba dalam hal ini. Perang terhadap narkoba ini sudah dijelaskan sama Panglima bahwa ini adalah sangat mendesak dan prioritas. Ya. Mendesak dalam kata harus segera kita melakukan langkah-langkah pemberantasan. Kemudian prioritas adalah menjadi hal yang paling utama yang harus segera dilakukan oleh para Panglima Kotama ini agar seluruh satuan jajarannya bersih dari narkoba. Iya. Nah, ini harusnya memberikan gambaran atau memberikan penjelasan kepada seluruh prajurit agar jangan coba-coba untuk
mendekati narkoba, apalagi terlibat. Oke, Pak Tatang, mohon maaf saya potong dulu di situ. Ini menarik karena berhubungan dengan apa yang tadi Anda katakan. Panglima sudah memberikan arahan. Kemudian saya mempunyai catatan pada 22 Maret 2016 sebenarnya diadakan tes urin di Kodim 1408 BS Makodim. Dan kalau saya boleh kutip, ada arahan dari Kolonel Jeffrey sendiri kepada bawahannya. Kalau saya bisa kutip, jangan ada prajurit TNI terlibat narkoba, khususnya anggota Kodim 1408 BS masuk jaringan pengguna yang terbukti terlibat narkoba, tidak ada ampun, tidak ada kata maaf, dan dipecat dari Dinas Keprajuritan TNI. Dan kemarin ternyata dia yang tertangkap tangan. Apa yang terjadi, Pak? Dari Maret 22 Maret dan sekarang ini baru awal April, hanya hitungan minggu. Apakah artinya memang pada saat tes urin itu dia tidak ikut atau memalsukan tes urin atau seperti apa, Pak? Ya, itulah sebenarnya kalau jadi komandan satuan itu yang paling utama adalah toladan. Ya, sikap toladan. Jadi setahu saya kalau namanya narkoba tidak ujuk-ujuk ya, tapi ada proses. Iya. Jadi bisa terjadi mungkin pada saat anggotanya dilaksanakan tes urin, yang bersangkutan tidak tes urin. Bisa terjadi sehingga tidak terpantau. Iya. Kenyataannya tidak selang lama dari situ justru tertangkap tangan sendiri kan, melaksanakan pesta narkoba. Oke. Kembali ke pertanyaan awal saya tadi, sejauh ini pengakuan yang didapat dari tersangka sudah berapa lama sebenarnya memakai, Pak? Saya sendiri tidak begitu paham dengan dengan pengakuannya. Mungkin secara jelasnya nanti itu akan ditindaklanjuti oleh Panglima Kodam 7 Wirabuana. Sejauh mana keterlibatannya dalam narkoba tentu akan diadakan pemeriksaan. Oke, ya. Baik. Pak Tatang, ditahan dulu, saya harus pindah ke Pak Slamet pribadi. Pak Slamet. Ya, Pak Slamet, Ya, mungkin Batasan. bisa dijelaskan bagaimana keterlibatan BNN dalam penggerbekan kemarin yang kemudian akhirnya menangkap Kolonel Jeffrey beserta Letkol Budi Imam Santoso. Iya, ada 3 direktif Presiden yang sangat penting dalam hal ini, yaitu pertama soal kondisi darurat narkoba, yang kedua sinergi antara aparat yang satu dengan aparat yang lain, sinergi antara aparat dengan masyarakat, yang ketiga adalah pemberantasan yang lebih masif, istilah Presiden adalah yang lebih gila. Dengan adanya direktif itu, memberikan vitamin yang menjadi inspirasi kepada kita semua aparat untuk melakukan gerakan yang sangat masif soal P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. BNN sudah bekerjasama dengan semua instansi, dengan kepolisian, dengan Polri, dan dengan TNI, dan dalam hal ini Kepala BNN Pak Budi Waseso sering berkomunikasi dengan Panglima bahwa soal penyalahgunaan dan penggunaan narkotika secara ilegal ini zero tolerance, jadi tidak ada toleransi. Kerjasama terus baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan di tingkat daerah sangat masif adanya gerakan bersama-sama melawan narkoba ilegal ini, itu Pak. Oke, baik Pak Slamet, kalau boleh tahu mungkin BNN punya data atau punya peta sebenarnya seperti apa jaringan atau sebaran narkoba di lingkungan TNI, bukan hanya TNI mungkin juga lingkungan Polri, yang kemudian bisa memberikan gambaran kepada masyarakat sebenarnya sudah seberapa mengkhawatirkan ya jaringan narkoba ini masuk ke tingkat aparat penegak hukum. Ya, peta jaringan semua sudah tahu, sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Tujuan atau sasaran dari para sindikat narkotika itu lintas profesi. Jadi semua profesi, termasuk profesi TNI, profesi Polri, pejabat-pejabat negara. Ini artinya memang ini sesuatu yang dikehendaki oleh para sindikat agar para pejabat-pejabat ini, para profesi yang mempunyai kemampuan taktis dan teknis ini bisa menjadi contoh dalam hal pangsa pasar. Jadi memang sudah menyasar ke semua profesi, tidak memilih mereka, itu Mbak.
Oke, ini yang ditemukan barang buktinya ada berupa cairan yang dikatakan narkoba jenis baru. Mungkin Pak Slamet bisa menggambarkan kepada kami sebenarnya seperti apa Blue Sapphire ini dan kemudian masuk ke Indonesia melalui apa, berapa harganya seperti itu, Pak Slamet mungkin bisa diberikan gambaran? Iya, iya. In kasus kita tidak melihat ya mungkin. Di wilayah di TKP yang punya kewenangan untuk menjelaskan hal ini. Akan tetapi kalau misalnya di Indonesia itu ada 41 jenis baru atau namanya kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah NPS, New Psychoactive Substances. Kalau seluruh dunia itu ada 541. Kemudian yang di Indonesia dari 41 ini 18 sudah masuk menjadi bagian dari Undang-Undang Narkotika. Dengan adanya dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2014, kalau melihat kebetulan saya tidak melihat sendiri bagaimana bentuk barangnya karena ada blue, ada yang green, ada yang pink, macam-macam, ada yang kuning, itu Mbak. Jadi kalau nanti tergantung bagaimana nanti hasil laboratorium. Karena begini, kita tidak bisa menentukan apakah seseorang itu sudah menggunakan zat tertentu, apakah seseorang itu kecanduan, tentu semua tergantung dari hasil laboratorium, hasil narkotes, maupun asesmen dari para konselor atau para pendamping untuk soal-soal adiksi, itu Mbak. Oke, baik Pak Slamet, saya tahu Anda mungkin harus selesai, tapi ada satu pertanyaan terakhir yang kami ingin tahu seperti apa sebenarnya konkretnya MOU antara BNN dengan TNI ketika kemudian BNN punya informasi tentang keterlibatan anggota TNI, apakah ada mekanisme memberi informasi kepada komandannya atau seperti apa mekanisme operasi-operasi pengungkapan keterlibatan anggota TNI? Iya. Berkali-kali disampaikan oleh Pak Budi Waseso, memang ada kerjasama yang erat antara BNN dengan TNI dan Polri. Kemudian MOU sudah ditandatangani langsung ditandatangani oleh Panglima dan Kepala BNN beberapa bulan yang lalu. Dalam hal P4GN, yaitu tentang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dalam hal operasi tentu ada kewenangan-kewenangan di bidang masing-masing karena ini menyangkut soal hukum, baik hukum militer maupun hukum sipil. Manakala ada operasi tangkap tangan atau ada perbuatan yang masuk dalam klasifikasi tertangkap tangan dan seandainya itu ada dari saudara-saudara kita dari TNI, tentu akan diteruskan kepada yang berwenang, yaitu pihak POM TNI sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum sistem peradilan pidana militer, itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Slamet pribadi untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Ya, selamat sore Mbak Tasha, selamat sore Jenderal Tatang dan Jenderal Asar Surabroto. Oke, baik. Terima kasih. Dan Pak Asar, nanti saya akan bertanya kepada Pak Asar mengenai seberapa jauh Granat melihat keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan narkoba di Indonesia di segmen selanjutnya. Tetapi pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.